Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan ilmu yang luas untuk kita semua. Baik, di pagi hari ini kita akan belajar agama Islam, bab bersih itu sehat, tentang tata cara bersuci dalam hadas kecil. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, kita akan masuk tata cara bersuci dari hadas kecil. Orang yang berhadas kecil bisa disucikan dengan cara berwudu. Dalam berwudu ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah yang pertama syarat sah wudu, yang kedua rukun wudu, dan yang ketiga adalah sunnah wudu. Ya, syarat sah wudu. Di antara syarat sah wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya adalah beragama Islam. Ya. Jadi syarat sah wudunya yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Ya, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah anak yang sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ya, mumayyiz adalah anak yang sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang ketiga, memakai air suci yang mensucikan. Ya, air suci yang mensucikan. Nah, air suci mensucikan ini, contohnya apa? Bisa air sumur, air hujan, air danau, ya, air di danau, air di sungai. Nah, itu air suci yang mensucikan. Nah, kalau air kelapa, dia suci tapi tidak mensucikan. Ya. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit kita. Nah, misalkan apa? Contohnya kalau pakai cutek, ya, kalau perempuan itu pakai cutek di kukunya. Nah, itu kalau cutek-cutek yang sekarang tuh yang mengkilap-mengkilap, nah itu bisa menghalang air masuk ke pori-pori kita, ke tubuh kita. Nah, itu menyebabkan wudu kita tidak sah. Ya, menyebabkan wudu kita tidak sah dikarenakan air itu terhalang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ke kulit kita. Nah. Yang kedua, rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam berwudu. Jika rukun wudu ditinggalkan, maka wudu tidak sah. Nah, rukun wudu ada 6. Ya, rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Niat boleh di dalam hati dan boleh diucapkan secara lisan. Nah, niat wudu dibaca ketika kita membasuh muka. Ya, niat wudu kita baca bersama-sama. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya, saya ulangi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi
asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ya, yang kedua, rukun yang kedua adalah membasuh muka. Ya, membasuh muka. Nah, itu jangan sampai ditinggalkan. Nah, rukun itu jangan sampai ditinggalkan. Ya. Kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua muka, kedua telapak tangan sampai siku. Ya, sampai siku. Yang keempat, mengusap rambut atau sebagiannya. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Nah, yang dimaksud dengan tertib ini adalah urut dari rukun nomor 1 sampai nomor 5. Dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, hingga siku. Yang keempat, mengusap rambut. 5, membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, itu harus urut. Nah, itu yang dinamakan tertib. Nggak boleh ngacak. Ya, misalkan kamu niatnya setelah membasuh muka baru niat. Nah, itu nggak sah. Ya, nah, harus urut dari niat sampai membasuh kaki. Yang ketiga, sunnah wudu. Nah, sunnah wudu dilakukan untuk menambah pahala dan menyempurnakan wudu. Apa saja sunnah wudu? Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak wudu. Ya, jadi sebelum kita mau wudu, ya, sebelum niat kita membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak wudu. Yang kedua, membaca ta'awuz dan bismillah. Ya. Nah, yang ketiga, berkumur-kumur. Kumur-kumur. Yang keempat, bersiwak. Ya, bersiwak. Yang kelima, membersihkan lubang hidung. Ya, membersihkan lubang hidung dengan cara istinsyak. Ya, istinsyak itu adalah menyedot air dengan hidung secara perlahan. Nah, dan intinsar, mengeluarkan atau menyemprotkan air keluar dari hidung. Sunnah yang keenam yaitu menyapu seluruh kepala. Ya, menyapu seluruh kepala dengan air. Yang ketujuh, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Kedelapan, sunnah kedelapan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Sunnah yang kesembilan, membasuh anggota wudhu 3 kali. Ya, jadi dibasuh semuanya. Ya, itu 3 kali. Membasuh muka 3 kali, membasuh kepala 3 kali, ya, membasuh rambut 2 tangan kita 3 kali, masing-masing semua 3 kali. Yang ke-10, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Ya, mengusap kedua telinga kita baik bagian luar maupun bagian dalam. Membaca doa setelah wudu. Ya, mari anak-anak kita baca bersama-sama doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadu abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan tidak ada yang menyekutukan baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, bagian yang keempat adalah hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas kecil. Nah, jadi kalau orang memiliki hadas kecil, maka ada 3 hal yang dilarang olehnya, baginya.
Yang pertama apa? Yang pertama, dia tidak boleh melakukan sholat. Nah, kalau dia melakukan, sholatnya nggak sah. Nah, yang kedua, tawaf. Nah, ketika haji, dia tidak boleh melakukan tawaf. Ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, kalau dia belum tidak memiliki wudhu, maka tawafnya tidak sah. Yang ketiga, menyentuh dan memegang mushaf Al-Quran. Ya, nah, kenapa? Karena Al-Quran itu adalah suci, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kalau Quran suci, maka kita pun ketika memegangnya harus dalam keadaan suci. Bagaimana dengan berwudu? Ya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Nanti Mister akan kirimkan video cara berwudu. Setelah ini nanti kalian perhatikan bagaimana cara berwudu yang baik. Nah, setelah itu nanti minggu depan kalian akan praktek berwudu, ya. Walaupun hanya video saja, tapi nanti wudunya kalian minta tolong ke orang tua kalian, baik ayah ataupun bunda kalian di rumah, untuk mengajarkan kalian bagaimana cara berwudu yang baik. Ya, nanti setelah kalian belajar selama seminggu ini nih, ya, dari hari Senin ini sampai Senin ke depan, ya, kalian harus berlatih bagaimana cara berwudu yang baik, mulai dari niat sampai doa, ya. Niat sampai doa. Nah, nanti setelah itu minggu depan di hari Senin kalian akan praktek berwudu, ya, praktek wudu. Nanti divideokan dan dikirimkan videonya ke Mr. Abdul lewat WA. Baik, sampai di sini pelajaran kita di hari ini. Mr. ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran kita di hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.